Shalom adik-adik. Pagi hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah online Pondaki. Pagi hari ini kakak ditemani oleh kakak Echa. Shalom. Shalom adik-adik. Kakak juga ditemani kakak Kesia. Shalom adik-adik. Shalom kakak Kesia. Apa kabar kalian berdua? Luar biasa. Hebat, luar biasa. Kita panggil dulu kakak Tanto. Shalom kakak Tanto. Aduh luar biasa. Kalau kita nggak panggil kakak Tanto, kita nanti ditinggal sendiri loh. Kita nyanyi sendiri. Nah, pagi ini adik-adik di rumah, kakak di sini siap menemani kalian untuk beribadah. Namun sebelumnya ada tata tertib yang harus didengarkan dulu. Coba kakak Echa. Oh kakak Kesia. Yang pertama, Ya. adik-adik sudah mandi dan juga berpakaian rapi. Sudah rapi kak. Kita sudah rapi. Yang kedua. Yang kedua, kalau lagi ibadah, adik-adik di rumah itu nggak boleh sambil bak makan atau sambil bak mainan ya. Oh enggak boleh ya kak ya? Nggak boleh. Ada lagi? Ada dong, satu Coba. lagi. Yuk siapa yang mau baca ini satunya? Yang terakhir, adik-adik harus sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing ya. Betul. Jadi waktu nanti firman Tuhan, adik-adik udah nggak bingung lagi cari Alkitabnya. Iya. Nanti Alkitabnya dicari di mana ya? Punyaku di atas lemari. Punyaku di sana, di sini. Bingung jadinya. Semua sudah disiapkan. Amin. Berarti adik-adik cantik-cantik, ganteng-ganteng dan sudah siap untuk memuji Tuhan. Beribadah bersama-sama kakak di sini. Yuk kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Ayo kakak Echa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini yang cerah Tuhan, dan juga atas berkat-Mu sehingga kami semua dapat bangun dan tubuh yang sehat. Tuhan, sebentar kami semua dan juga adik-adik di rumah akan mengikuti ibadah anak online Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah ini dapat memberkati adik-adik di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap dong. Iya, berarti semua harus berdiri. Nggak ada yang duduk ya. Kita memuji Tuhan dengan semangat dan kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Yuk kakak Tanto. Amin. Yang di rumah boleh berdiri. Haleluya. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah musiknya, glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Kakak Echa, pagi ini kita mau memuji Tuhan sambil bermain alat musik. Yo, siapa yang mau main gitar? Saya. Kakak Echa main trompet. yang main gendangnya siapa? Kakak Trivena. Baik, yuk Kak Tante lagi ya. Semua yang di rumah memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Kakak Kesia ambil gitarnya. Bunyikanlah gitarnya. Jeng 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 jeng. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Kakak Echa, bunyikanlah trompetnya. Tet 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 tet.
Mari kawan, kita memuji Tuhan. Mari kawan, kita memuji Tuhan. Bunyikanlah gendangnya, Jantung ecek-ecek, jantung ecek-ecek. bunyikanlah gitarnya, bunyikanlah trompetnya, bunyikanlah gendangnya. Glory puji Tuhan, glory puji Tuhan. Yeay! Kita sudah bermain alat musik. Nah, kita main musik, kita memuji Tuhan, kita masuk ke rumah Tuhan sambil membawa Pujian kita. amin. Yuk, kita mau memuji Tuhan ya. Ada lagunya yang bicara, kami bawa pujian. Ada gerakannya juga ya. Ya kita mau menyanyi itu dan Kakak Eca akan pimpin kita dalam gerakan. Ya Kakak Eca. Kak Trivena, aku izin mic-nya ditaruh ya. Boleh. Di rumah ikuti Kakak Eca memuji Tuhan sambil pakai gerakan ya. Kakak Kesia juga ya. Oke. Siap Om. Yang di rumah tetap berdiri ya. Ikuti Kakak Eca. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan Lagi dari awal. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan Kami persembahkan. kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian Lagi kami dan persembahkan. kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Korban pujian. Korban pujian dan Amin. syukur. Korban pujian dan syukur. Yeay. Berarti kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita harus Bersyukur. Terima kasih. bersyukur, berterima kasih. Coba, ada nggak yang pernah ditolong oleh Tuhan? Aku Kak. Aku Oh ya? juga Kak. Coba siapa dulu yang mau bersaksi ini? Aku dulu deh. Iyo, ayo apa? Dulu Kak Kesia pernah sakit perut. Rasanya sakit banget. Sampai nggak bisa main. Sedih ya? Jalannya susah. Terus mau duduk aja nggak nyaman. Terus akhirnya Kak Kesia berdoa ke Tuhan. Iya. Biar Kak Kesia bisa disembuhin. Akhirnya? Akhirnya sembuh. Seneng ya Kak ya? Senang banget. Terus akhirnya Kak Kesia bisa bermain. begitu. Jalannya enak banget. Begitu. Terus duduknya nyaman. Oh begitu aja. Iya. Terus Kakak Eja? Kalau Kakak Presya, dulu Kakak Presya tuh pernah sibuk ngerjain tugas. Terus? Terus Kak Presya minta tolong ke Mama untuk Mm-mm. buatkan minum. Dan sama Mama dibuatin minuman. Seneng ya? Seneng dong. Terus? Berterima kasih nggak sama Mama? Terima kasih sama Tuhan dan juga sama Mama. Luar biasa. Kenapa kok nggak berterima kasih sama Tuhan? Sudah disembuhin sama Tuhan. Lupa nih. Nggak boleh lupa. Siapapun kita yang pernah ditolong oleh Tuhan, ditolong papa, mama, kakak dan adik atau siapapun teman-teman di sekolah, kita harus berkata Terima kasih. terima kasih. Adik-adik di rumah ya. Baik, boleh duduk. Persiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Teduhkan hati
seperti yang disampaikan Kakak Eca tadi, siapkan Alkitabnya agar kita boleh duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yuk kita memuji Tuhan yang mengatakan firman-Mu pelita bagi kaki. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi langkah kami Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik nyanyikan pujian ini dengan sungguh ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. 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 Amin. Salam adik-adik. Wow, selamat pagi semuanya. Kak Warni senang banget lihat adik-adik tadi semuanya bergembira, semuanya bersuka cita memuji Tuhan bersama kakak-kakak. Wow, gimana? Sudah pada semangat apa belum nih? Wow, sudah siapkan Alkitabnya? Kak Warni sudah siapkan Alkitabnya loh. Kak Warni percaya adik-adik di rumah yang tetap semangat, yang tetap setia, semuanya pasti sehat. Coba lambaikan tangan yang sehat dong. Yang sehat aja ya, yang sakit nggak usah. Enggak Kak Warni, biarpun kita sakit, biarpun kita harus ibadah di rumah, tetapi tetap semangat melambaikan tangan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kak Warni punya satu permainan
Kak Warni mau ngecek apakah ada adik-adik yang sudah ngantuk atau masih semangat atau sudah kecapean. Kak Warni butuh bantuan nih kayaknya. Kak Keisha. Wah, ini dia. Halo Kak Keisha. Tolong Kak Warni ya Kak Keisha ya. Jadi Kak Warni punya satu permainan. Kita mau hitung-hitung cek. Nah, bersama adik-adik di rumah. Ayo semuanya bangkit berdiri dulu dong. Sudah bangkit berdiri? Siap ya? Kak Warni mau kasih tahu dulu. Nanti kalau Kak Warni sudah bilang hitung-hitung cek, adik-adik sudah siap fokus konsentrasi dan dengarkan apa yang Kak Warni bicarakan. Betul Kak Keisha? Nah, kalau Kak Warni sudah mulai hitung 1, tepuk 1. Kalau Kak Warni hitung 1, tepuk 1. Kalau Kak Warni hitung 2, pegang kepala. Sudah? Ingat-ingat ya. Kalau 3, tepuk sebelah kanan ya Kak. Sebelah kanan. Kalau 4, sebelah kiri. Kalau 5 semuanya sama-sama lompat. Yes. Masih ingat? Coba ayo kita coba sama-sama ya. Pelan-pelan dulu bersama Kak Keisha ya. Ikuti Kak Keisha. 1, 2, 3. Hitung-hitung cek. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, betul semuanya. Ayo kita mulai hitungannya diacak ya kakak ya. Boleh ya? Adik-adik sudah siap? Siap, 1, 2, 3, hitung cek. 1, 5, 4, 2, 3. Wah, tepuk tangan semuanya. Kak Keisha sudah betul ya. Pasti adik-adik juga sudah betul semua ya kakak ya. Thank you Kak Keisha. God bless you. Bisa turun ya kakak ya. Wow, adik-adik bisa coba ya kalau sudah ngantuk, kalau sudah capek, adik-adik bisa coba permainannya. Hitung-hitung cek. Oke, bisa dicoba kalau saat belajar juga. Sudah? Sudah konsentrasi semuanya? Sudah semangat semuanya? Saatnya kita mau menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tetap berdiri dulu ya. Yuk sama-sama lipat tangan. Tutup mata, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh semangat, hari yang penuh dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk ibadah Pondakit secara online. Kami percaya Tuhan memberkati adik-adik di rumah. Tuhan memberkati juga kakak-kakak, orang tua kami semua. Tuhan berkati. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati adik-adik. Semoga adik-adik di rumah dengar-dengaran firman Tuhan, boleh mengerti firman Tuhan, dan Tuhan memberikan semangat dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, yang sudah menyiapkan Alkitab bisa diambil Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu ya. Sudah semuanya? Kita mau membuka Injil Lukas. Kita mau membuka Injil Lukas. Lukas di mana ya? Lukas itu di Perjanjian Baru. Yang pertama Matius, yang kedua Markus, baru yang ketiganya Lukas. Sudah ketemu Injil Lukas? Lukas pasal 17.
ayat 11. Ayat 11-nya sudah ketemu apa belum? Oke, ayat 11 sampai 19. Adik-adik sudah ketemu? Sekali lagi Kak Warni mau kasih tahu ya. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kita mau baca sama-sama adik-adik. Untuk adik-adik yang bisa membaca, kakak-kakak yang bisa membaca, silakan berbarengan bersama Kak Warni untuk baca mulai dari alamatnya ya. Dan untuk adik-adik yang masih belum membaca, silakan dengar Kak Warni. Oke? Semuanya tenang ya. Kita mau baca dari alamatnya 1, 2, 3. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah di antara mereka, di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Silakan ditaruh Alkitabnya kembali. Judulnya tadi adik-adik, ke-10 orang kusta. Ke-10 orang kusta. Tadi kalau di hitung-hitung cek Kak Warni hanya 5, sekarang 10. Coba jari 10-nya diangkat dulu tangannya. Kita hitung jarinya 10 semuanya. 10 ya, sudah angkat jari 10-nya? Good job. Itu jumlahnya 10. Silakan turunkan tangan, boleh. Jadi Kak Warni mau ceritakan biar adik-adik lebih mengerti. Jadi gini ceritanya. Suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan ke Yerusalem. Kemana tadi? Ke Yerusalem. Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Di tengah jalan Tuhan Yesus lagi melihat-lihat Samaria, Galilea. Tuhan Yesus tiba di satu desa. Misalnya desa apa ya? Terserah deh. Satu desa. Di situ ada 10 orang. Berapa? 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Siapa orang kusta itu? Orang kusta itu adalah orang yang sakit. Adik-adik tahu sakit kusta? Sakit kusta itu penyakit kulit. Jadi kulitnya itu semuanya gatal, perih, ada benjol-benjolnya, dan itu penyakit yang menular. Ada nanahnya. Pokoknya kalau sudah sakit kusta,
tidak ada yang berani mendekati orang itu. Jadi yang 10 orang ini tadi, mereka sedang sakit kusta. Mereka tidak boleh berkerumun sama orang-orang. Mereka tidak boleh tinggal bersama keluarga. Mereka tidak boleh ikut jalan-jalan dengan bebas bersama orang lain. Mereka harus menyendiri, mereka harus menjauhi kerumunan, mereka harus menahan diri untuk tidak jalan-jalan. Mereka tidak bisa ikut kegiatan-kegiatan yang banyak orang. Mereka dijauhi orang, diejek orang, dan dihina-hina sama orang. Pokoknya mereka tidak disukai sama orang. Mereka 10 orang. Wow, sudah sakit, sedih, gak ada teman. Dijauhi sama orang-orang, dijauhi sama teman-teman. Tidak bisa gabung bersama papa mama, tidak bisa gabung bersama adik dan kakak. Mereka sangat sedih, mereka sangat sakit. Akhirnya ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka menemui Tuhan Yesus dengan jarak yang sangat jauh. Kenapa tidak boleh dekat-dekat, Kak Warni? Karena mereka sedang sakit kusta. Karena yang sakit kusta itu tidak boleh dekat sama orang, nanti menular, karena penyakit kusta itu menular. Akhirnya mereka menemui Tuhan Yesus, mereka dari jauh berteriak, "Yesus, Guru, tolong kami, kasihani kami. Kami sangat sedih, kami lagi sakit Tuhan, tolonglah kami." Lalu, apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melihat dan memandang mereka. Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Tuhan Yesus memberikan satu perintah. Perintah apa itu? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kira-kira orang ke-10 orang kusta ini pergi apa tidak? Akhirnya mereka pergi. Mereka nurut sama perintah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi, memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Nah, di tengah jalan ternyata mereka disembuhkan sama Tuhan Yesus. Coba kalau tadi ada yang tidak pergi 1 orang, jangan-jangan yang 1 orang itu tidak sembuh. Atau yang pergi, mereka semua tidak mau pergi, tidak nurut sama perintah Tuhan Yesus. Jangan-jangan mereka tidak sembuh. Akhirnya karena mereka nurut sama perintah Tuhan Yesus pun menyembuhkan mereka. Di mana? Di tengah jalan. Wow, mereka ditahirkan. Ditahirkan itu artinya mereka sembuh. Yang gatal-gatal tadi sudah tidak ada lagi. Yang tadi yang benjol-benjol sudah bersih semua. Mereka tidak gatal, mereka tidak merasa malu lagi. Mereka tidak dijauhi orang-orang, tapi mereka punya banyak teman. Mereka sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Nah, tapi saat itu juga ada 1 orang di antara mereka. Tadi kita sudah baca, dia adalah orang Samaria. Orang Samaria, dia melihat tubuhnya, wow, aku sudah sembuh. Wow, aku bisa bergabung sama keluargaku. Wow, aku sudah bisa berteman sama orang. Aku sudah tidak diejek lagi. Dia lari kembali kemana? Dia kembali dengan teriak, "Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku sangat bersyukur karena hari ini aku sangat sembuh." Dia lari dari jauh, dia kejar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih. Dia memuliakan Tuhan Yesus. Kenapa dia memuliakan Tuhan Yesus? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus yang sedang
yang sudah menyembuhkan. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, mana teman-temanmu yang 9 orang? Tadi kan ada 10 ya, yang kembali sama Tuhan Yesus, yang bersyukur kepada Tuhan Yesus kan 1 orang. Jadi sisanya 9 orang. Kemana yang 9 orang itu? Kata Yesus begitu. Kok mereka tidak kembali memuliakan Tuhan? Nah, malah mereka lupa. Sama tadi dengan ceritanya Kak Kesia di awal tadi. Kak Kesia sakit perut, terus berdoa sama Tuhan, disembuhkan sama Tuhan Yesus. Kak Kesia malah senang-senang, lupa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tapi orang Samaria ini tadi tidak lupa, kembali kepada Tuhan Yesus, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sama juga dengan Kak Presya tadi. Tadi kan Kak Presya bilang, Kak Trivena, Kak Presya pernah loh sibuk banget ngerjakan tugas sekolah. Akhirnya Kak Presya minta tolong sama mama, "Ma, buatkan minum dong." Akhirnya karena mama sayang sama Kak Presya, mama buatkan minum. Apa yang dilakukan Kak Presya? Kak Presya mengucap syukur kepada Tuhan. Kak Presya berterima kasih kepada mama, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menghadirkan mama yang sangat sayang kepada Kak Presya. Nah, sama dengan ke-10 orang kusta tadi. Ada 1 di antara mereka yang tidak lupa mengucap syukur. Tapi yang 9-nya lupa. Nah, sekarang Kak Warni mau tanya, adik-adik sudah mengucap syukur enggak hari ini? Sudah mengucap syukur diberikan kesehatan? Kalau misalnya mama buatkan sarapan, sudah berterima kasih belum sama mama? Kalau belum, yuk semuanya mama terima kasih ya mama ya. Kalau misalnya adik-adik lagi sakit, minta pertolongan daripada Tuhan. Karena Tuhan yang mampu menyembuhkan, Tuhan mampu menyelamatkan adik-adik. Mulai sekarang kita semuanya belajar mengucap syukur. Itulah tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita selalu mengucap syukur? Karena Tuhan Yesus itu baik buat kita. Tadi Dia bisa menyembuhkan, menolong kita saat kita lagi sakit, menolong kita saat kita lagi capek, sibuk ngerjakan tugas, dan memberikan kesehatan selalu. Adik-adik jangan lupa mengucap syukur ya. Tetap semangat walaupun kita masih ibadah online, tapi percayalah Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Karena Tuhan Yesus itu baik dan sangat baik. Oke, kita mau bacakan ayat hafalannya. Bisa diambil lagi Alkitabnya? Semuanya sudah ambil Alkitab? Nah, ayat hafalan kita ada di Mazmur pasal 136. Mazmur itu di Perjanjian Lama. Kalau Lukas tadi di Perjanjian Baru, Mazmurnya di Perjanjian Lama. Kak Warni tunggu ya, pasti adik-adik pasti pada nyari mana ya Mazmurnya ya. Bisa minta tolong sama mama atau papa ya, atau kakak yang bisa membuka. Sudah bisa buka semuanya? Mazmur pasal 136. Angkanya itu ada 3, 1, 3, dan 6. Sudah ketemu semua ya? Ayat 1. Oke. Kita baca mulai dari alamatnya. Kita baca semua ya. Yang masih belum bisa baca dengarkan Kak Warni ya. 1, 2, 3. Mazmur
pasal 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi Kak Warni mau bacakan, semuanya dengar biar bisa tertanam di hati, adik-adik bisa hafal, nanti bisa sharing-sharing sama teman-teman. Kak Warni bacakan lagi ya. Mazmur pasal 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Oke, silakan adik-adik baca. Bisa diulangi kembali bacaan ke-10 orang kusta, bisa juga diulang kembali bacaan ayat hafalan kita. Kita mau mengakhiri ibadah kita mau berdoa lagi ya. Silakan taruh Alkitabnya. Kita semuanya bangkit berdiri. Mari sama-sama lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya mulai hari ini adik-adik di rumah, semua orang belajar untuk mengucap syukur, terlebih kepada Tuhan, baik kepada orang tua, kepada teman, kepada semua orang. Tuhan, Engkau berkati adik-adik di rumah, semoga mereka juga tetap sehat, bersukacita, bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin setia untuk mengikuti ibadah Ponda Kids. Berkati orang tua yang selalu bersabar menemani adik-adik. Kami percaya mereka adalah orang tua yang Tuhan hadirkan buat mereka. Tuhan berkati bangsa kami. Semoga bangsa kami juga dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, sehingga kami semua boleh kembali beraktivitas seperti biasanya dengan baik. Kami boleh ibadah di gereja, kami boleh datang ke sekolah untuk belajar, dan kami boleh melakukan aktivitas lainnya. Terlebih orang tua kami, kakak-kakak kami boleh bekerja, mencari kebutuhan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kakak-kakak yang selalu semangat menemani anak-anak di Ponda Kids. Kiranya kakak-kakak juga tetap semangat, tetap sehat, dan bersukacita di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini Tuhan. Kiranya kami tetap mengingatnya, kami belajar mengucap syukur kepada Tuhan dan kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah, kita sudah dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saatnya Kakak. Oh ya. Kita kan mau nyanyi satu lagu lagi nih. Oh iya, lagi. Nyanyi lagi dong. Boleh. Nyanyi apa kira-kira ya? Nyanyi apa Kak Kesia? Lagunya berjudul Segala Puji Syukur. Oh, betul sekali. Pagi ini temanya kita terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik. Kak Tanto, musik. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri. Sebelum kita pulang kita mau memuji Tuhan bersama-sama ya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya.
syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. oh soraklah, Haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Yeay. Nah, kita berempat mau pamit sama adik-adik di rumah. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.